Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Strategi nabung saham untuk dapat dividen setiap bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Perusahaan yang rutin bagi dividen biasanya membagi 1-2 kali dalam setahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin dapat dividennya setiap bulan? Artinya, dari bulan Januari sampai Desember, kamu terus dapat passive income sebanyak 12 kali. Kalau kamu tertarik dengan hal ini, mungkin video ini bisa jadi referensi. Saat ini, Mimin akan bahas 10 saham yang punya jadwal pembagian dividen dari Januari sampai Desember. Data yang digunakan berdasarkan tanggal cum-date untuk tahun 2021 sampai 2022. Adapun mayoritas saham yang disebutkan cenderung liquid dan sering diperdagangkan. Di akhir video juga kita akan lihat sama-sama apabila membeli 10 saham ini, kira-kira berapa total dividen yield yang didapatkan dalam setahun? Kalau kamu penasaran, nonton video ini hingga selesai ya. Tapi seperti biasa, selalu ingat bahwa semua saham di video ini bukan rekomendasi. Kamu perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum membeli saham-saham ini. Ingat, disclaimer on ya. Pertama, bulan Januari. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah unik. Cum-date-nya pada tanggal 10 Januari 2022 dengan payment date 27 Januari 2022. Dividen per share saham ini sebanyak Rp450. Kedua, bulan Februari. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah Amor. Cum-date-nya pada tanggal 9 Februari 2022 dengan payment date 25 Februari 2022. Dividen per share saham ini sebanyak Rp20. Ketiga, bulan Maret. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah BMRI. Cum-date-nya pada tanggal 23 Maret dengan payment date 12 April. Dividen per share saham ini sebanyak Rp220,27. Keempat, bulan April. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah Sido. Cum-date-nya pada tanggal 9 April dengan payment date pada tanggal 29 April. Dividen per share saham ini sebanyak Rp18,9. Selain Sido, ada juga saham UNTR yang membagi dividen di bulan ini. Cum-date-nya pada tanggal 19 April dengan payment date pada tanggal 11 Mei. Dividen per share saham ini sebanyak Rp473. Kelima, bulan Mei. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah Akra. Cum-date-nya pada tanggal 10 Mei dengan payment date 28 Mei. Dividen per share saham ini sebanyak Rp75. Selain Akra, ada juga saham Dimas yang membagi dividen di bulan ini. Cum-date-nya pada tanggal 20 Mei dengan payment date 8 Juni. Dividen per share saham ini sebanyak Rp6,5. Keenam, bulan Juni. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah UNVR. Cum-date-nya pada tanggal 7 Juni dengan payment date 24 Juni. Dividen per share saham ini sebanyak Rp100. Ketujuh, bulan Juli. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah GGRM. Cum-date-nya pada tanggal 16 Juli dengan payment date 29 Juli. Dividen per share saham ini sebanyak Rp2.600. Kedelapan, bulan Agustus. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah Sido. Cum-date-nya pada tanggal 13 Agustus dengan payment date 27 Agustus. Dividen per share saham ini sebanyak Rp15,3. Selain Sido, ada juga saham Akra yang membagi dividen di bulan ini. Cum-date-nya pada tanggal 3 Agustus dengan payment date 19 Agustus. Dividen per share saham ini sebanyak Rp60. 9, bulan September. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah INDF. Cum-date-nya pada tanggal 6 September dengan payment date 29 September. Dividen per share saham ini sebanyak Rp278. 10, bulan Oktober. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah UNTR. Cum-date-nya pada tanggal 6 Oktober dengan payment date 22 Oktober. Dividen per share saham ini sebanyak Rp335. 11, bulan November. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah UNVR. Cum-date-nya pada tanggal 29 November dengan payment date 16 Desember. Dividen per share saham ini sebanyak Rp66. 12, bulan Desember. Saham yang membagi dividen di bulan ini adalah Dimas. Cum-date-nya pada tanggal 9 Desember dengan payment date 23 Desember.
Dividen per share saham ini sebanyak Rp12. Setelah melihat pembahasan dividen setiap bulan, berikut ini tabel kesimpulannya. Oh ya, untuk saham Akra dan Amor, dividen per share di dalam tabel sudah disesuaikan dengan harga stock splitnya. Nah, total dividen per share yang diterima dari 10 saham tadi adalah 4.660. Apabila menjumlahkan seluruh harga sahamnya, maka diperoleh angka Rp87.571. Artinya, rata-rata dividen yield dari 10 saham ini sekitar 5,3%. Menurut Mimin, angka ini cukup baik, mengingat dividen rata-rata saham besar di Indonesia berkisar hanya sekitar 3% saja. Apakah kamu tertarik menerapkan strategi ini? Ingat, pertimbangkan dulu ya, karena bisa saja kamu rugi. Sebagai informasi, strategi dividen investing bisa kamu terapkan dalam jangka panjang untuk memberikan passive income rutin. Tapi ingat, tidak semua saham cocok menerapkan strategi ini. Banyak hal yang perlu dianalisa sebelum memutuskan membeli dividen stok. Kamu juga perlu mengetahui teknik dan metode yang tepat agar hasilnya bisa optimal. Metode ini sederhana dan bisa diterapkan oleh semua orang, bahkan pemula. Tapi ingat, tidak semua orang cocok dengan metode ini. Itulah alasan kenapa kamu perlu belajar lebih dahulu. Oh ya, apabila kamu tertarik mempelajari kombinasi metode nabung saham dan dividen investing, mungkin e-book strategi nabung saham bisa bermanfaat. Di e-book ini, Mimin banyak membahas berbagai strategi, teknik, dan tips seputar nabung saham dan dividen investing. Ada juga file Excel yang bisa kamu gunakan untuk melakukan analisa dan simulasi. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Thank you.